Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesehatan, kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan rutinitas keseharian kita, baik dalam kegiatan ibadah maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Bukan hanya segenap manusia yang ikut bersalawat, akan tetapi Allah juga sendiri ikut bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perkenalkan, saya Farul Razi, prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, ingin memaparkan sebuah materi yang merupakan tugas dari dosen yang diberikan kepada saya, khususnya pada mata kuliah Manajemen Quran. Selanjutnya adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu manajemen ibadah. Adapun poin-poinnya, yang pertama, salat menuju kepemimpinan, dan yang kedua, puasa mengelola kecerdasan diri, dan yang ketiga, zakat untuk kemakmuran, dan yang keempat, haji mengelola kemasyarakatan. Jadi, poin yang pertama tadi, salat menuju kepemimpinan. Hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa salat merupakan hal yang paling penting bagi umat Islam, dan juga salat merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh umat Islam. Jadi Allah mensyariatkan ibadah ini untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah katakan dalam Al-Quran mengenai kewajiban ibadah ini, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Allah mensyariatkan ibadah ini, ibadah salat ini, untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya, adapun poin-poin penting dalam ibadah ini atau salat menuju kepemimpinan. Yang pertama, salat berjamaah terdiri dari imam dan makmum. Jadi posisi imam harus memimpin jamaah atau memimpin makmum mulai dari takbir sampai salam. Untuk menjadi seorang imam itu tidak sembarang. Ada ketentuan-ketentuan terkhusus, ada ketentuan-ketentuan khusus, misalnya dari segi bacaan, ya, pemahaman tajwidnya dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, posisi makmum harus mengikuti apa yang dikatakan oleh imam. Rasulullah SAW bersabda, jika imam bertakbir maka bertakbirlah. Jika imam mengucapkan waladdallin maka makmum mengucapkan amin. Jika imam ruku maka rukulah. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah maka makmum mengucapkan rabbana lakal hamd. Kemudian poin yang terakhir, makmum memberikan teguran yang sesuai dengan aturan Islam apabila imam ada kesalahan dalam memimpin sholat. Selanjutnya di sini apabila imam sudah diingatkan oleh makmum dan juga selanjutnya imam tidak mengerti apa yang disampaikan oleh makmumnya, maka makmum mengambil dua sikap. Yang pertama, dia berniat mufaraqah atau melepaskan diri dari salat jamaah, kemudian dia melepaskan diri salat jamaah, kemudian dia meneruskan dengan tasyahud dan dia salam duluan. Selanjutnya sikap yang kedua yaitu dia menunggu imam pada posisi tasyahud akhir. Apabila imam sampai pada posisi itu, maka makmum bisa melanjutkan salatnya bersama dengan imam. Selanjutnya
Poin yang kedua, puasa mengelola kecerdasan diri. Apa itu bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan suci yang penuh rahmat dan ampunan. Banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Melaksanakan ibadah puasa itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini video kali ini saya akan menyampaikan 3 hal yang bisa kita dapat pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, dapat meningkatkan kecerdasan spiritual. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan emosional. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan intelektual. Poin yang pertama tadi, mencerdaskan spiritual. Anak-anak pada usia dini kita harus ajarkan bagaimana berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita harus melatih mereka untuk berpuasa. Seiring berjalannya waktu, keimanan mereka, ketakwaan mereka akan semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan, kita latih mereka bukan hanya berpuasa saja, tetapi banyak hal-hal yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Dengan itu sendirinya tingkat kecerdasan spiritual mereka akan semakin meningkat dengan ibadah-ibadah yang mereka laksanakan pada usia dini pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya poin yang kedua, yaitu meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional pada bulan suci Ramadan itu identik dengan menahan hawa nafsu. Bukan hanya menahan hawa nafsu, tetapi juga menahan lapar atau menahan haus, dan banyak hal-hal yang perlu kita tahan yang berbau negatif. Dari sinilah kita akan selalu merasa dalam lingkup yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan sesuatu, kita akan berpikir bagaimana, kita akan berpikir apakah yang kita lakukan ini baik atau buruk. Dari sinilah pemikiran kita akan semakin jernih ketika kita selalu dalam lingkup menahan diri pada hal-hal yang berbau negatif. Kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu mencerdaskan intelektual. Selain mencerdaskan spiritual dan emosional, tetapi juga puasa dapat meningkatkan kecerdasan intelektual. Para ahli mengemukakan bahwa kecerdasan puasa pada bulan suci Ramadan itu dapat meningkatkan hormon pertumbuhan yang mengatur proses metabolisme dan mengatur fungsi otak. Dari kecerdasan intelektual ini yang kita dapat pada bulan suci Ramadan, kita kan berpikir dengan jernih, kita akan leluasa berpikir bagaimana, apakah yang saya lakukan ini baik atau buruk. Kita akan dapat membedakan sesuatu hal yang kita tidak bisa jalankan. Kita akan bisa membedakan mana yang harus kita laksanakan dan mana juga hal yang kita jauhi. Poin selanjutnya, manajemen zakat untuk kemakmuran. Jadi di sini ada pengertian zakat. Pembicaraan tentang zakat tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang konsep harta menurut Al-Quran, terutama tentang konsep kepemilikan yang akan meringankan si pemilik harta untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan ketentuan pemilik hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyinggung tentang zakat, yang ditegaskan bahwa kepemilikan harta yang hakiki disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, zakat menuju kemakmuran. Artinya, ada ayat yang mengatakan bahwa wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Artinya, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Sebenarnya harta yang kita keluarkan atau kita sedekahkan kepada orang lain itu bisa membuat kehidupan mereka lebih sejahtera. Hari ini
mereka akan membelanjakan hartanya, akan tetapi kita bisa menutupi itu semua karena kita memberikan harta kita kepada mereka. Hari ini dia mencari suatu pekerjaan atau dalam kesusahan, akan tetapi kehadiran kita untuk membantu harta yang kita infakkan kepada mereka, sedekahkan kepada mereka, itu bisa menutupi, dan kehidupan mereka akan lebih baik apabila kita sering-sering untuk memberikan sedikit harta yang kita punya. Selanjutnya poin yang terakhir, haji belajar mengelola kemasyarakatan. Nah, timbul pertanyaan, apa dampak sosial yang harus timbul di kalangan masyarakat seusai melaksanakan ibadah haji? Nah, di sini hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa seusai melaksanakan ibadah haji, seharusnya ada dampak sosial yang harus timbul di kalangan masyarakat. Misalnya meningkatnya kedermawanan dalam hal membantu kaum-kaum yang tidak mampu atau fakir miskin atau kaum duafa. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai ibadah haji dan kemudian kembali ke Indonesia, ke tanah air, lalu kemudian ada dampak yang dihadirkan di kalangan masyarakat, maka itu menandakan bahwa haji mereka itu mabrur. Nah, inilah beberapa topik pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik, kemudian kita bisa mengaplikasikan di kehidupan atau kehidupan sehari-hari kita. Nah, saya tutup dengan ucapan minallahi musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.